Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Laqad qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan ini tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan nikmatnya, wabil khusus kita bisa melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah. Kemudian senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam atas beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, salah satu penyakit hati yang banyak menimpa kita semua adalah permasalahan iri dan dengki. Ya, maka ikhwas sekalian, hal ini perlu kita waspadai. Ya, di dalam sebuah perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan ma khala jasadun min hasadin lakinnal la'imu yubdihi wal karimu yukhfihi. Ya, bahwasanya tidak ada satu jasad pun yang bersih dari yang namanya hasad, akan tetapi orang-orang yang buruk menampakkan hasad tersebut, ya, dan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang menyembunyikan hasad tersebut. Maka hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui bahwa hasad yang ada pada setiap manusia hakikatnya ya bukan karena dipelajari. Tidak. Terkadang hasad itu muncul dengan sendirinya. Ya, kalau kita bisa melihat bagaimana orang-orang ya yang mereka terkena penyakit hasad. Ya, kalau kita melihat terkadang anak kecil iri dengan kakaknya, iri dengan saudara-saudaranya, ya bukan karena diajarkan oleh orang tuanya untuk melakukan hasad, tidak. Tetapi mereka muncul dengan sendirinya. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita perlu mengetahui bahayanya hasad. Di antaranya adalah tadi, bahwa setiap kita berpotensi untuk memiliki iri dan dengki. Ya, memiliki hasad dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai hal itu kita tampakkan, karena itu adalah hal yang berbahaya. Tentunya kita perlu mewaspadai ini. Kemudian bahwa iri dan dengki dan hasad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu adalah jenis penyakit. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Sesungguhnya akan menimpa kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu al-hasad wal baghdha, hasad dan permusuhan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya Nabi menyebutkan ini adalah penyakit. Yang namanya penyakit berarti berbahaya. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita supaya tidak terkena penyakit ini. Kemudian
Di antara bahayanya hasad adalah bahwa orang yang memiliki sifat hasad, iri, dengki berpotensi untuk berbuat zalim kepada yang lain, kepada orang-orang yang dihasati. Na'udzubillah. Padahal kita tahu kezaliman adalah bahaya yang besar. Allah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah, dan aku menjadikan bagi kalian haram. Tapi orang yang iri dan dengki berpotensi untuk melakukan kezaliman terhadap yang lain. Maka kita bisa melihat, ikhwas sekalian, contoh-contoh bagaimana orang yang hasad berbuat zalim. Ya, kita ambil contoh yang pertama adalah yang terjadi pada iblis, laknatullah alaih. Ya, ketika pertama kali kita tahu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiba-tiba iblis, makhluk yang dimuliakan oleh Allah saat itu, makhluk yang bahkan bergaul dan disetarakan dengan para malaikat, ya, yang Allah berikan tugas untuk menjaga perbendaharaan surga, begitu melihat Adam diciptakan, ya, setelah Adam diciptakan, kemudian memerintahkan semua yang ada di surga untuk sujud kepada Adam. Dan sujud di sini bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan atas perintah Allah. Ya, karena banyak orang mengatakan bahwa iblis bertauhid karena tidak mau sujud kepada makhluk. Tidak. Ya, ini adalah sujud penghormatan yang dibolehkan, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Tentunya itu sebelum Rasul diutus. Naam. Ternyata manusia diminta sujud kepada Adam. Lalu Allah memberikan ilmu kepada Adam di muka bumi ini. Maka ini menjadikan iblis iri. Maka ini menjadikan iblis tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ya, apa jawaban iblis dengan kesombongannya dan iri dengki yang dimilikinya? Ya, iblis mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dengan api, sedangkan engkau menciptakan dia hanya dengan tanah. Ya, jadi kesombongan iblis, ya, berdasarkan unsur penciptaannya, merasa bahwa unsur penciptaannya lebih baik. Dan ini menjadikan kenapa bisa sombong seperti itu, awalnya adalah iri dan dengki. Bagaimana Allah menciptakan makhluk yang baru, lalu menyuruh manusia atau menyuruh malaikat dan dirinya untuk sujud kepadanya. Apakah berhenti ketika dia tidak mau sujud? Ya, Allah kemudian mengeluarkan dia dari surga. Ya, dan menganggap dia tersesat. Ya. Selesai di situ? Tidak. Iblis kemudian berjanji, Rabbi, bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, karena engkau telah memutuskan aku tersesat, maka aku pasti akan menjadikan kejahatan, kemaksiatan itu terasa indah di muka bumi ini, di mata anak-anak Adam, ya, dan aku akan terus menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis hasad, ya, bukan hanya sekedar dia dikeluarkan dari surga. Ya, ternyata setelah itu dia berusaha sekuat tenaga agar Adam, ya, dikeluarkan juga dari surga. Ya, dia cari cara sampai akhirnya Adam, ya, ditipu oleh iblis sehingga memakan buah yang terlarang. Ya, kemudian dikeluarkanlah Adam dari surga. Begitu selesai keluar dari surga, apakah selesai? Tidak. Maka iblis akan terus mengganggu anak Adam, mengganggu, ya, keturunan Adam, supaya mereka mau dan tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Kemudian contoh yang lain, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya orang yang hasad, orang yang dengki akan berpotensi menyakiti,
mendolimi orang yang dihasati adalah contoh bagaimana dua putra Adam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwa Qabil dan Habil berselisih paham tentang perjodohan. Ya, kemudian apa? Mereka berdua diminta oleh Allah untuk mempersembahkan kurban. Ya, Qabil memberikan kurban hasil panen yang jelek-jelek. Sedangkan Habil sebagai peternak dia memberikan hasil panen ya kambing yang gemuk. Otomatis kita tahu mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menerima korbannya Habil. Begitu tahu bahwa korban yang diterima oleh Allah adalah korbannya Habil, di sini mulai rasa dengki dari Qabil memuncak. Di sini mulai rasa hasad yang dimiliki oleh Qabil ya menjadi pada puncaknya dan dia mengatakan qala la'aqtulannak. Wahai Habil, saya benar-benar akan membunuhmu. Ya. Nah, ya, tetapi Habil mengatakan silahkan. Ya, seandainya engkau mau membunuhku, maka aku tidak akan melawanmu. Silahkan. Ya, akhirnya benar. Fatawa'at lahu nafsuhu. Bagaimana Qabil benar-benar melaksanakan niatnya tadi dengan membunuh Habil. Ya, dan ini menjadi pembunuhan pertama kali di muka bumi ini yang dimiliki oleh ya Qabil. Apa sebabnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Sebabnya adalah hasad. Sebabnya adalah rasa dengki. Ya, sebabnya adalah rasa iri yang dimiliki oleh Qabil terhadap Habil. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahayanya bagi Qabil karena dia menjadi orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di muka bumi ini. Maka akhirnya apa? Qabil menanggung dosa orang-orang yang membunuh sampai hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal tersebut dan inilah yang disebut dengan dosa jariyah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu berhati-hati. Kalau kita sering mengenal namanya amal jariyah, kita sering mengenal yang namanya pahala jariyah, yaitu pahala yang terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah berada di alam kubur, maka di sana ada dosa jariyah. Sama bahwa dosa itu akan terus mengalir kepada kita, naudzubillah, meskipun kita sudah berada di alam kubur. Dan ini yang terjadi pada Qabil. Karena Nabi SAW mengatakan setiap pembunuhan yang terjadi sampai hari kiamat, maka dosanya Qabil juga akan menanggungnya. Ya, tanpa mengurangi dosa orang yang membunuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebabnya apa Qabil membunuh? Sebabnya apa Qabil memiliki dosa yang besar seperti ini? Adalah hasad dan iri dengki. Ya. Contoh yang lain hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahwa orang yang iri dan dengki berpotensi melakukan kejahatan kepada orang yang dihasati adalah hasadnya saudara-saudara Nabi Yakub. 10 anak Nabi Yakub merasa iri terhadap salah satu anak Nabi Yakub yang lainnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kenapa Nabi Yusuf lebih dicintai oleh Nabi Yakub? Nabi Yusuf lebih disayang oleh Nabi Yakub. Dan ini tidak diterima oleh 10 saudara yang lainnya. Sampai mereka mengatakan, kita akan bunuh Nabi Yusuf. Ya, kita akan habisi Nabi Yusuf. Ya, sampai ada salah satu orang yang mengatakan dari saudara-saudara tersebut, jangan dihabisi. Biarkan dia dibuang ke dalam sumur, nanti akan diambil oleh para musafir dan dijual oleh musafir tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf yang tidak tahu apa-apa, yang dia masih kecil, harus mengalami siksaan, dibuang ke dalam sumur. Sebabnya apa? Karena hasad yang dimiliki oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya hasad. Ya. Bahayanya hasad bahwa itu akan berpotensi untuk menyakiti orang lain. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang hasad kepada kaum muslimin, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 109, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim." Kata Allah, banyak di antara orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara,
menginginkan kalian bisa keluar dari agama ini, murtad dari agama Islam. Sebabnya apa, ikhwah? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka orang Yahudi, orang Nasara, hasad kepada kaum muslimin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mereka merasa tersaingi dengan keimanan. Seharusnya mereka adalah orang-orang pilihan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan nabi dari mereka. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah Muhammad dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya hasad. Ya, bahwa hasad berpotensi untuk menyakiti orang lain. Kemudian hasad itu akan mudah menghapus amal soleh. Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian dengan hasad, iri dengki, karena setiap orang yang hasad akan menggugurkan kebaikan yang dimilikinya sebagaimana api membakar atau memakan kayu bakar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini meskipun lemah tetapi memiliki banyak faedah dan banyak penguat dari hadis ini. Bahwa benarlah ketika hasad itu akan menjadikan amal soleh kita hilang sia-sia. Kemudian di antara bahayanya iri dan dengki dan hasad adalah bahwasanya orang yang iri dan dengki adalah orang-orang yang menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang yang hasad menjadi orang-orang yang tidak terima dengan apa yang Allah berikan. Allah sudah memberikan kekayaan pada masing-masing kita. Allah sudah memberikan kenikmatan pada masing-masing kita. Tentunya kenikmatan itu tidak sama. Ada Allah yang berikan kenikmatan dengan kemiskinan yang dia miliki, ya, atau dengan harta yang dia miliki, dengan kesehatan, dengan ketampanan dan lain sebagainya. Ya, tetapi ada orang-orang yang tidak terima dengan hal tersebut. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak berikan aku seperti dia? Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dosa besar adalah menentang takdirnya Allah. Protes terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa masing-masing kita sudah diberikan takdirnya masing-masing. Maka tidak boleh kita menentangnya dan kita tidak tahu takdir kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang hasad adalah orang-orang yang menentang takdirnya Allah. Dan yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa orang yang hasad adalah akhlaknya, atau orang yang memiliki sifat hasad sama dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Orang yang hasad berarti dia mencontoh iblis. Ketika iblis itu hasad dengan Nabi Adam alaihissalam. Orang yang memiliki iri dengki berarti dia adalah orang yang memiliki akhlaknya Qabil, sehingga dia membunuh Habil. Bahwa orang yang hasad berarti dia memiliki akhlak seperti 10 saudaranya Nabi Yusuf yang harus membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dan orang-orang yang hasad berarti dia meniru dengan akhlaknya orang-orang Yahudi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waspadalah. Waspadalah dengan penyakit hasad ini. Karena masing-masing kita berpotensi untuk terkena penyakit hasad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari penyakit hati tersebut dan menjadikan kita orang-orang yang qanaah, orang-orang yang senantiasa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.